Selamat datang di negara api. Tidak ada kekuasaan yang abadi selain kekuasaan Tuhan. Ya, itu yang terjadi. Bukan terjadi sih, seperti kejadian yang terjadi di Sri Lanka. Bukannya mau ngebahas trending ya? Kok jadi malah ngebahas Sri Lanka? Iya, gue bakal ngebahas trending. Iya, ini gue bakal ngebahas trending seperti yang lu harapkan dan lu inginkan. Ya, kebetulan kan beberapa hari yang lalu sebuah negara bernama Sri Lanka yang namanya presiden siapa sih itu yang pokoknya Raja Paksa itu jadi trending di Twitter. Yang gue heran kenapa nggak Raja Ngibul aja ya yang trending. Raja Ngibul yang mana nih? Yang nggak Raja Ngibul lah, kita tahu sendiri semua siapa sih Raja Ngibul itu. Kita fokus aja ke Raja Paksa ya, yang bakal kita bahas di konten ini. Buat lu yang nggak tahu siapa itu Raja Paksa, dia itu bukan raja terakhir dari seorang tukang paksa apa gimana, apa preman atau bagaimana, tapi ini yang bakal gue bahas tentang si Raja Paksa. Dikutip dari tempo.com, Nandasena Gotabaya Rajapaksa lahir di Pelatua, Distrik Matara pada 20 Juni 1949. Dia adalah anak 5 dari 9 bersaudara. Keluarganya terkenal secara politik di Sri Lanka. Ayahnya, Dea Rajapaksa, merupakan seorang politikus terkemuka, seorang aktivis kemerdekaan dari kekuasaan Inggris, anggota parlemen, wakil ketua, serta menteri kabinet pertanian dan pertahanan di pemerintahan Wijayananda dan Dahanayake. Sebelum jadi presiden, si Raja Paksa ini memulai karir di Angkatan Darat selama 2 dekade yang pada saat itu Sri Lanka masih jadi jajahan Inggris. Setelah pensiun dari Angkatan Darat, Doi menyelesaikan pendidikan diploma pasca sarjana di bidang teknologi informasi dari Universitas Colombo dan bergabung dengan perusahaan informatika, sebuah perusahaan IT yang berbasis di Colombo sebagai manajer pemasaran pada tahun 1992. Lalu Doi pergi ke Amerika untuk bekerja di Loyola Law School di Los Angeles sebagai sistem integrator dan admin Unix Solaris pada tahun sampai 2005. Pada tahun 2005 Doi balik lagi ke Sri Lanka untuk membantu saudaranya yang bernama Mahinda Rajapaksa yang kala itu lagi kampanye presiden di Sri Lanka. Si Mahinda kan udah jadi presiden nih. Nah, Doi ditunjuk sebagai sekretaris tetap Kementerian Pertahanan pada tahun 2005. Dia ditugaskan untuk mengawasi operasi militer yang akhirnya bisa mengalahkan LTTE pada Mei 2009. Dan pada tanggal 18 November 2019, Raja Paksa jadi presiden juga. Dari perjalanan karirnya si Nandasena Gotabaya Rajapaksa ini, karirnya tuh kebanyakan dibantu orang dalam. Jadi sebuah kesuksesan itu bullshit banget kalau nggak dibantuin orang dalam. Jadi rasanya percuma ya kalau sekolah tinggi-tinggi kalau nggak punya orang dalam. Terus kenapa? Kenapa sama Doi? Kan Doi udah jadi presiden. Kenapa bisa jadi trending sih? Krisis paling buruk sepanjang apa ya? Pokoknya telah terjadi krisis ekonomi yang paling buruk semenjak negara ini merdeka. Krisis ini pun berdampak pada pemadaman listrik selama berbulan-bulan, krisis pangan, krisis obat-obatan, krisis bahan bakar. Gua mati listrik sampai berbulan-bulan, anjir. Gua nih mati listrik sejam 2 jam aja udah rasanya udah bukan dunia gua, udah pindah ke dimensi lain gitu. Hal-hal ini tuh sampai apa ya? Dampak ini pun sampai memicu kemarahan rakyat Sri Lanka sendiri dan memicu demo besar-besaran meminta si Nandasena Gotabaya Rajapaksa ini mundur dari kursi kepemimpinannya sebagai presiden Sri Lanka. Alhamdulillah di Indonesia enggak, di Indonesia baik-baik aja. Apa faktor penyebab krisis yang terjadi di Sri Lanka? Jadi yang pertama itu banyak infrastruktur mewah dan megah yang terbengkalai. Padahal nih modal buat ngedanain infrastruktur tersebut tuh modalnya minjem dari Cina. Udah modalnya minjem dari Cina, proyeknya terbengkalai,
Terus itu pemerintah mau bayar pakai apa? Tuh kacau, itu menggoblok, pemerintahnya menggoblok. Terus pemotongan pajak yang besar, habis itu dampak dari mewabahnya virus corona yang berasal dari Cina. Udah duit minjem dari Cina, virus juga impor dari Cina. Ditambahnya kelangkaan kebutuhan pokok, habis itu pemadaman listrik selama berbulan-bulan. Kalau kayak pemadaman, kamu kayak perasaan aku dong yang belakangan ini padam ke kamu. Habis itu pemerintah Sri Lanka juga kelit utang gara-gara minjem buat usaha. Usahanya belum untung, udah kelit utang. Ya udah, solusi terbaiknya adalah selfie KTP, minjem ke pinjol, goyang-goyangin pala cair. Sejam 2 jam kemudian, susah amat. Ini mah namanya kalau kayak gitu jadinya bayar utang pakai utang dong ya. Ini mah pemerintahnya aja yang goblok. Dia analogian gini, kita mau usaha nih tapi modalnya minjam. Nih usahanya nih belum untung, udah bangkrut duluan. Terus itu utang mau dibayar pakai apa? Goblok, goblok. Mungkin itulah yang sedang dirasakan oleh pemerintah Sri Lanka saat ini. Gue sih puyeng banget sumpah kalau mikirin kayak gitu. Lagi kalau nggak mampu buat bayar utang, jangan ngutang lah, capek. Sumpah ada bayar utang tuh capek, capek banget. Syukur-syukur masih punya usaha lah. Kalau minjem pinjol mah yang lagi cuman desko sama kolektor doang. Lah ini pemerintah kalau ngutang yang lagi bukan cuman 1 2 orang, satu negara lagi. Pemerintah tuh. Aduh, yang sengsara banyak soalnya kalau negara ngutang tuh. Biar kali-kali deh bikin usaha pakai modal ngutang, berat, berat, berat. Udah segitu aja konten dari gua. Semoga konten kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gua Pajak Armstrong. Bye bye.